Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Untuk anggotanya yaitu ada 5 orang. Yang pertama yaitu Fitri Rahmawati dengan NIM akhir 167, Salsabila Betananda Rusdiawan dengan NIM akhir 205. Yang ketiga yaitu Muntas Az-Zahiro dengan NIM akhir 195. Yang keempat yaitu Olga Maharani dengan NIM akhir 197, dan yang kelima yaitu Mohdahlan Maulana dengan NIM akhir 207. Baiklah, supaya tidak lama-lama, mari kita langsung ke penyampaian materinya. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu media jadi dan media rancangan. Menurut Sadiman tahun 2011, ditinjau dari cara pemerolehannya, media dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu media jadi atau media yang siap pakai dan media rancangan. Media rancangan adalah media yang khusus sengaja dirancang untuk tujuan pembelajaran tertentu, misalnya buku pelajaran, modul, program audio, program video, DVD, multimedia, transparansi OHP, dan lain-lain. Jenis media OHP dapat dikembangkan dengan cara mudah, murah, dan cepat adalah media transparansi. Media pembelajaran yang dirancang memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berisi informasi atau pesan dalam bentuk fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif yang ditata berdasarkan struktur, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dengan langkah-langkah tertentu pula. Yang kedua yaitu informasi tersebut di atas disusun secara sistematis pula. Yang ketiga, disajikan dan dikemas berdasarkan teori belajar dan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu disusun dan disesuaikan dengan tujuan atau indikator pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kelima yaitu bersifat khusus. Menurut Riana Cepi tahun 2008, secara umum untuk merancang pembuatan suatu media ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu define atau pembatasan. Dalam fase ini menyangkut rumusan, tujuan, rancangan media, apa yang akan dikembangkan, beberapa persiapan awal dalam perancangan media yang menyangkut bahan, materi, dana, serta aspek perancangan lainnya. Yang kedua yaitu develop atau pengembangan. Dalam fase ini sudah dimulai proses pembuatan media yang akan dikembangkan sesuai dengan fase pertama. Yang ketiga yaitu evaluation atau evaluasi, yaitu fase terakhir untuk menilai media yang sudah dikembangkan atau dibuat setelah melalui tahap uji coba, revisi, kajian dengan pihak lain. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan media rancangan. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan karena dirancang khusus oleh guru atau dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas, mampu membuat karya dan mewujudkan ide-ide dalam menciptakan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebanggaan institusi atau personil. Karena dengan banyaknya media pembelajaran yang dirancang sendiri oleh guru di sekolah tersebut akan dapat membawa nama harum sekolah. Misalnya karya guru tersebut diikutkan dalam lomba membuat alat pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu media jadi atau media yang siap dipakai. Media jadi adalah media yang tidak dirancang untuk tujuan khusus, namun sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalkan, benda-benda di lingkungan sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, perpustakaan, ruang sekolah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari media jadi yaitu hemat waktu. Guru tidak usah repot-repot mencari media pembelajaran karena mungkin sekolah-sekolah sudah mempunyai dan tinggal menggunakannya.
Yang kedua yaitu hemat biaya. Jika dibandingkan dengan membuat sendiri, harga media jadi jauh lebih murah. Yang ketiga yaitu hemat tenaga. Guru tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan memeras otak untuk merancang media pembelajaran karena memang sudah tersedia. Yang keempat yaitu dijual bebas. Nah, kekurangan dari media jadi itu adalah yang pertama, belum tentu sesuai dengan tujuan atau kebutuhan dalam proses pembelajaran. Contohnya sederhana. Misalkan, pada saat kita menyampaikan pelajaran IPS tentang wilayah Indonesia, peta Indonesia yang tersedia di sekolah ukurannya kecil. Dilihat dari siswa yang duduk di belakang tidak jelas. Hal ini akan mengganggu siswa untuk dapat menerima informasi atau tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu budaya konsumtif. Menggantungkan membeli produk yang dibuat orang lain. Yang ketiga yaitu kurang kreatif. Tidak mau berinisiatif untuk membuat produk media pembelajaran sendiri, dikarenakan terbiasa menggunakan produk orang lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan media. Dasar pertimbangan pemilihan media sangatlah sederhana. Terdapat dua alasan yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, yaitu alasan teoritis dan alasan praktis. Yang pertama, alasan teoritis pemilihan media. Hal pokok yang menjadi alasan pemilihan media dalam pembelajaran karena didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas dengan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran dapat ditunjang oleh media yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran. Selain tujuan evaluasi, penentuan materi pembelajaran dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, serta menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Selain itu, dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran, ditunjang oleh media yang sesuai dengan materi, strategi, serta karakteristik siswa. Kemudian, untuk mengetahui hasil belajar, guru dapat menentukan evaluasi sesuai tujuan dan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, alasan praktis pemilihan media. Alasan praktis merupakan hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan mengapa menggunakan media dalam pembelajaran. Berikut alasan praktis pemilihan media. Yang pertama, demonstration, yaitu media berfungsi sebagai alat peraga yang mendemonstrasikan atau memperagakan suatu konsep, objek, cara mengoperasikan suatu benda, dan lain-lain dalam bentuk nyata maupun tiruan. Misalnya, seorang guru yang ingin menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan, guru tersebut dapat membawa murid keluar, melihat bentuk nyata tumbuhan, dan menunjukkan satu persatu struktur dan fungsi pada tumbuhan tersebut. Selain itu, untuk mempersingkat waktu, guru dapat menjelaskan struktur tumbuhan dalam bentuk dua dimensi, sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, familiarity, yaitu penggunaan media dengan alasan karena sudah terbiasa. Pengguna merasa lebih menguasai media tersebut dan akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempelajari jika harus menggunakan media lain, sehingga ia akan terus-menerus menggunakan media. Yang perlu diketahui, media yang baik adalah media yang sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar di kelas. Tidak ada satu media yang sesuai dengan semua karakteristik siswa, serta sesuai dengan semua tujuan dan situasi pembelajaran. Sehingga dengan kata lain, penggunaan satu media secara terus-menerus tidak selamanya tepat, dan guru harus lebih variatif dalam memilih
media dengan mempertahukan tujuannya. Yang ketiga, clarity, yaitu guru dapat memperjelas pesan pembelajaran dan dapat memberikan penjelasannya lebih konkret melalui media dalam pembelajaran. Pada praktek pembelajaran dengan metode ceramah tanpa menggunakan media, seringkali membuat persepsi siswa tidak sama dengan pesan yang disampaikan oleh guru. Dalam penggunaan metode ceramah, tidak semua guru dapat menjelaskan pesan pembelajaran secara detail, sehingga membutuhkan media untuk memperjelasnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu active learning, yaitu media dapat melakukan lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh guru. Media diperlukan dalam menarik minat belajar siswa supaya terbentuk proses belajar yang aktif. Misalnya penggunaan CD interaktif yang dapat menghasilkan kemandirian belajar, sehingga guru hanya perlu mengamati dan mengevaluasi penguasaan materi dari siswa. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengatur setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua yaitu ada praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat digunakan agar lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang rumit. Yang ketiga yaitu ada mampu dan terampil menggunakan, ialah apapun media yang dipilih harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu ada pengelompokan sasaran, ialah pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun untuk yang lebih khusus, masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Yang kelima yaitu ada modul teknis, ialah pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan yang tertentu. Materi selanjutnya yaitu prosedur pemilihan media. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif, dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata realita. Prosedur pemilihan media pembelajaran, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan apakah media dibutuhkan atau tidak. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan ketentuan, kebijakan, fasilitas, kemampuan, produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Dan yang terakhir, perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Der S. Wederman N. 1991 membagi prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang dibaginya ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Seorang guru harus bisa memahami karakteristik dari berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi.
Apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, maka guru akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus bisa menentukan pilihan mengenai media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, objektivitas. Unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pembelajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas kesenangan pribadi. Yang kedua, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Yang ketiga, sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Yang keempat, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Yang kelima, kualitas teknik. Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Efektivitas berkenan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenan dengan proses pencapaian hasil tertentu.